Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Balong Bendo. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai untuk belajar bersama hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Innama yudhibul ilman nisyanu wa tarkul mudzakarati. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Jadi pada hakikatnya anak-anakku, setelah kalian belajar, usahakan untuk bisa mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian, mengulang materi yang sudah diberikan, kemudian fokus pada tujuan kalian, cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian. Tetap fokus belajarnya agar menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Lalu apa yang akan kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini? Yaitu mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Sejarah Daulah Umayyah ketika berada di Damaskus dan Daulah Umayyah di Andalusia, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah, dan 3, hikmah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan kemegahan dan keindahan masjid di Damaskus. Masjid Damaskus dibangun pada masa Daulah Umayyah dan menjadi bukti masa kejayaan yang dicapai umat Islam pada masa itu. Kejayaan Daulah Umayyah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pengetahuan Islam pada masa itu. Umat Islam mempelajari dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, kemudian memanfaatkannya untuk membangun peradaban Islam yang sangat maju. Perkembangan ilmu pengetahuan juga mendorong perkembangan berbagai bidang seperti pemerintahan, pembangunan, dan perekonomian. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari bersama berbagai perkembangan yang dicapai pada masa Daulah Umayyah, khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berdiri menggantikan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah didirikan oleh keturunan Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan salah satu suku Quraisy. Nah, anak-anakku, tahukah kamu kepemimpinan Daulah Umayyah berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang? Pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung lebih kurang 365 tahun dan terbagi atas 2 periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Andalusia Spanyol selama 275 tahun. Daulah Umayyah di Damaskus. Anak-anakku, adakah yang tahu di manakah letak Damaskus? Pada saat ini, Damaskus merupakan ibu kota negara Suriah. Cobalah mencari literatur mengenai sejarah Damaskus agar kalian mendapatkan informasi mengenai Damaskus. Daulah Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menggantikan Khalifah Ali bin Abu Thalib yang wafat pada tahun 661 Masehi. Sejak saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah menjadi khalifah pertama. Daulah Umayyah memiliki beberapa pemimpin atau khalifah sebagai berikut. Mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menyebabkan perpecahan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Khalifah Utsman sebagai khalifah. Kelompok Bani Umayyah merasa tidak puas terhadap kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menangani kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Perselisihan keduanya akhirnya pecah menjadi perang Siffin.
Perselisihan itu berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh putra beliau Hasan bin Ali. Akan tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Hasan bin Ali tidak menginginkan peperangan berkepanjangan yang menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan umat Islam. Maka beliau pun menyerahkan pemerintahan pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan ini terkenal dengan sebutan Amul Jamaah atau Tahun Penyatuan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 661 Hijriah. Sejak saat itu secara resmi pemerintahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau kemudian memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Di bawah kepemimpinan Muawiyah, sistem pemerintahan Islam yang sebelumnya bersifat demokratis berubah menjadi monarki atau kerajaan. Tahta kepemimpinan didasarkan pada garis keturunan. Setelah resmi menjadi khalifah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Pada masa itu, kekuasaan Islam telah tersebar ke Mesir, Libya, Suriah, Irak, dan Persia. Muawiyah ingin menyempurnakan wilayah kekuasaannya dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Muawiyah kemudian memfokuskan pemerintahannya pada perluasan wilayah. Ia berhasil melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan seluruh imperium Persia dan sebagian imperium Bizantium di Afrika. Selain itu, di sebelah timur Muawiyah juga menguasai Khurasan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan sampai Kabul. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, Daulah Umayyah dapat menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Selain itu, Daulah Umayyah juga berhasil melakukan ekspansi sampai India dan berhasil menguasai Balukistan, Sind, serta daerah Punjab sampai Multan. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik. Ia memimpin Daulah Umayyah pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah. Ia membangun banyak jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan untuk orang cacat. Ilmu agama dan pengetahuan juga dapat berkembang pesat pada masa itu. Umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Al-Walid I juga melanjutkan ekspansi ke barat sampai terhenti serta menguasai Aljazair dan Maroko. Tariq bin Ziyad merupakan pemimpin pasukan Islam dalam melanjutkan ekspansi ke Eropa dengan menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dan benua Eropa. Tariq bin Ziyad bersama pasukan Muslim mendarat di suatu tempat yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Setelah berperang dan berhasil mengalahkan tentara Spanyol yang dipimpin oleh Raja Roderick, beberapa daerah seperti Cordoba, Toledo, Seville, Malaga, dan Elvira dapat dikuasai. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafidi dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat. Wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Di samping perluasan wilayah, Daulah Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Ia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang ahli di bidang kehakiman. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus runtuh pada bulan Januari 750 Masehi ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabhulu
sebuah anak sungai Tigris sebelah timur Mosul. Saat mengalami kekalahan, Marwan II melarikan diri ke Mesir. Pada bulan Agustus 750 Masehi, sebuah kesatuan musuh menemukan Marwan II terbunuh sehingga berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun, namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan, di samping munculnya berbagai tekanan dari luar, berupa pemberontakan-pemberontakan. Beberapa faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah, diantaranya yaitu yang pertama, ketidakcakapan para penguasa serta kejahatan perilaku mereka adalah faktor utama hancurnya kekuasaan dinasti ini. Hampir semua penguasanya lemah, kecuali 5 khalifah besar Bani Umayyah. Yang kedua diantaranya yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru untuk tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. 3. Pertentangan keras antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Mudariyah Arab Utara yang menempati Irak dan kelompok Himyariah Arab Selatan yang berdiam di wilayah Suriah. Di zaman Umayyah, persaingan antar etnis itu mencapai puncaknya sebab para khalifah cenderung kepada satu pihak dan menafikan pihak yang lainnya. 4. Egoisme para pejabat pemerintahan dan terjadinya pembelotan militer. 5. Perlakuan yang tidak adil pada non-Arab atau Mawali. Muslim non-Arab merasa tidak senang dengan tindakan penguasa Umayyah yang selalu membedakan mereka dengan Muslim Arab baik dari segi sosial politik atau ekonomi. 6. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka adalah pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa taklukan yang menegakkan sebutan Mawali. 7. Kerajaan Islam pada zaman kekuasaan Bani Umayyah sudah demikian luas wilayahnya, sehingga sukar mengendalikan dan mengurus administrasi dengan baik, tambah lagi dengan sedikitnya jumlah penguasa yang berwibawa untuk dapat menguasai sepenuhnya wilayah yang luas tersebut. 8. Latar belakang terbentuknya kedaulatan Bani Umayyah tidak dapat dilepaskan dari konflik-konflik politik. 9. Adanya pola hidup mewah di lingkungan istana menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa sebab perhatian penguasa pada perkembangan agama sangat kurang. Dan yang ke-10, propaganda dan gerakan Abbasiyah. Propaganda kelompok Abbasiyah secara gencar menyerang segi-segi negatif dan kelemahan sepanjang pemerintahan dinasti Umayyah. Anak-anakku, demikianlah untuk pembelajaran hari ini mengenai Daulah Umayyah periode di Damaskus. Dan pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari bersama mengenai pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.